Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, hari ini kita akan coba menganalisa IHSG terlebih dahulu ya. IHSG hari ini menurut gue cukup dalam, minus 1,87%, ini mana dia udah jebol supportnya di sini ya, di bawah 7.200. Jadi IHSG udah nggak sideways di area ini, tapi dia udah jebol. Potensinya IHSG kemungkinan besar ialah bisa sampai ke support dia di sini di 7.080-an atau 7.100 ya teman-teman. Udah mulai ada tanda-tandanya kemarin dari IHSG closing shooting star dari di resist. Jadi hari ini turun dalam, cukup lumayan dalam, maka itu jangan terlalu agresif ya. Nah, ini tuh kita bisa ngelihat pergerakannya seperti di sini nih, history nih. Dia mau ngejebol, resist, shooting star, besoknya drop dalam. Oke, bisa kita lihat ya tuh. Jadi janganlah agresif dan teman-teman harus lebih money manajemennya mesti kuat ya. Stop loss gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang menarik untuk kita pantau. Yang pertama MTech. Jadi baru aja kemarin gue bilang lupain MTech karena dia masih downtrend. Sekarang hari ini candle yang dibikin sama MTech menurut gue sekarang menarik gitu ya. Dia turun dalam tak turun sampai ke 1700 ya, ke 1700, dan dia rebound closing hammer sampai naik. Nah, menurut gue ini bagus banget candlenya dan volumenya gede. Jadi ini ada perlawanan dari si seller. Oke, nah kalau kita tarik di sini ya, ini berarti ini tuh ada perlawanan di area sini nih. Jadi ini kan supportnya dia nih. Ya. Terus apakah udah boleh beli MTech? Kalau gue belum, tetap belum. Kapan boleh belinya? Tunggu dia berhasil close di atas MA 50 ya, oke. Di 1880 dia berhasil close di atas itu, menurut gue menarik untuk kita pantau MTech ya. Jadi menurut gue tunggu seperti itu dulu teman-teman. Kalau misalkan sekarang masuk langsung kayaknya terlalu agresif. Kalau misalkan kita lihat juga stokastiknya menarik, di jenuh jual, dia golden cross, MACD udah terlihat kayak pengen tekuk ke atas. Nah, coba kita lihat broksumnya si MTech. MTech hari ini big akum ya, kelihatan 16 September tuh big akum. CS beli 36,9 miliar gitu. YU, RX beli juga. Average mereka 1783. Jadi kalau kita langsung beli besok di 1825 menurut gue terlalu agresif. Kalau emang kita mau beli di harganya best price ya ikutin harga mereka di 1790 atau maksimal 1800. Ya at least dia 1800 nih, turun dulu ke 1800 baru boleh kita entry. Stop lossnya berapa? Stop lossnya kalau dia close di bawah 1700. Kalau dia pokoknya harus disiplin ya, karena ini saham downtrend nih. MTech lagi downtrend. Jadi stop loss kalau dia close di bawah 1700. Menurut gue sih seperti itu ya. Target dia sementara ya sampai ke resist ini teman-teman, 10%. Oke. Di 1985. Untuk MTech, stokastik menarik, MACD kelihatan menarik, broksum menarik. Menurut teman-teman MTech menarik gak? Coba kita lihat foreign ya. Nah, foreign akumulasi 38 miliar. Nah, 38 miliar ini diakumulasi nih sama si foreign buat beli MTech. Menurut gua MTech menarik. Ya, yang penting dia besok antara dia turun ke 1800 kita boleh entry, dapat best price, atau tunggu dia breakout baru kita entry. Breakout kalau dia di atas 1880-an. Oke. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu PNBN. PNBN ini sebetulnya menariknya itu dia waktu dia turun nih kena support low volume, teman-teman lihat tuh waktu dia koreksi low volume ya dia rebound, volumenya lebih gede daripada volume terakhir. Terus hari ini turun dalam, ada perlawanan. Menurut gue ini menarik, berarti ada buyer yang nahan nih PNBN jangan sampai turun lebih dalam. Padahal gue berharapnya sih dia turun dalam nih sampai sini nih.
Ya siapa tahu ternyata enggak. Oke. Jadi boleh masuk PNBN kapan? Kalau gue pribadi gue mau nunggu dia breakout ya. Nah di sini nih, jadi ini kan ada high-nya nih, high-nya 2280 ya, 2280. Gue belinya ya tunggu dia berhasil breakout 2280. Oke, mahal dikit nggak apa-apa, stop loss kalau dia balik lagi. Oke, targetnya inilah target dari bottom ke neckline-nya, kita tarik ke atas, kita tarik targetnya ke 2570 yaitu 12%. Oke, nah untuk NBN sih gue lihatnya seperti itu. Coba kita lihat pakai Fibonacci, kita tarik nih, dia turunnya tuh ya udah sampai di 0,5 dia rebound. Nah nge-breakout 0,618 rebound, masih ketahan di area sini, tunggu dia breakout 2290 baru entry. Stokastik menarik, masih golden cross, MACD juga masih golden cross. Ini gua hapus ya, ini analisa yang lama. Coba kita lihat broksumnya sih PNBN, langsung cek. Oke, nah PNBN big akum, YU yang big akumnya 8,6 miliar di 2190. Jadi teman-teman ada dua opsi kalau teman-teman mau entry PNBN ya. Yang pertama teman-teman ikutin harga mereka 2190, berarti buy before breakout. Oke, 2190. Stop lossnya kalau dia jebol di bawah 2070. Kalau misalkan opsi kedua buy on breakout, setelah dia close berhasil di atas 2280 atau di 2290, kita baru entry stop lossnya kalau dia jebol dari neckline yang di sini 3 atau 4%. Pilih yang mana ya terserah. Kalau gue sih kalau ngeliat kayak gini gue maunya nunggu dia breakout dulu supaya beneran breakoutnya dengan volume dan ada momentum di sana. Oke, ini target terdekatnya ya 12%. Target tertingginya kalau dari Fibonacci ya bisa ke 2750. Seperti itu. Coba kita lihat foreign ya. Foreign terlihat distribusi tapi distribusinya kecil, 840 juta aja gitu. Jadi ini yang main domestik nih. Ya. Ini kebanyakan domestik nih, masih big akum. Jadi PNBN boleh dilirik teman-teman. Ada perlawanan dari buyer. Lanjut ke saham berikutnya itu Antam. Antam juga menarik. Antam turun ya, kemarin itu dia turun di 2070 kan. Nah terus dia jebol kan. Nah pas dia jebol sebetulnya kan ini harusnya lupain dulu. Pas dia jebol ternyata ada perlawanan juga nih teman-teman. Ada perlawanan dari buyer. Ya dia sempat jebol bawah tapi dia naik lagi tuh, jadi closing hammer. Jadi ada yang ngelawan sih Antam. Ya kalau Antam ada dua pilihan juga. Ini kan ada pola cup and handle. Sebetulnya waktu kemarin ini bisa entry buy, belum kena stop loss ya. Kalau misalnya kita kemarin beli di harga koreksi di 2090 itu belum. Tapi alarm gue sih di 2270 ya. Maksudnya mau dia breakout dulu dan berhasil closing di atas EMA 200 baru menarik beli. Tapi kalau kita mau buy on weakness, ini kan di daerah support dia. Maka kita ikutin harganya si bandar. Kalau dari stokastik emang kelihatan dia akan turun dulu. MACD sih masih golden cross. Turunnya sampai mana? Menurut gua turunnya dia mungkin bisa sampai ke 1930. Oke. 1930. Jadi ada dua tahap yang teman-teman mau beli gitu ya. Bisa beli ditunggu 1930 atau beli tunggu dia breakout nih di 2100. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan ada pola cup and handle. Hopefully dia tertahan. Ini kan harusnya semoga dia tertahan. Begini nih. Kalau tertahan menurut gue bagus. Dia tertahan, dia rebound, breakout sini kita entry 2100 gitu ya. Target penjualan ke MA 200, 2200 gitu ya. Jadi kalau mau beli Antam menurut gue tunggu dulu sampai dia berhasil breakout di area sini 2100. Stop loss kalau dia jebol di sini 5% atau 6%. Oke. Sebetulnya target tertingginya sih bisa sampai sini ya teman-teman, 25% untuk Antam. Coba kita lihat flow ya, kita lihat broksum Antam. Antam terlihat sih ada perlawanan. Nah, akum kan, ada akum. ZP AK udah mulai beli nih di 2030. Nah, average mereka tuh 2020-2030 karena mereka beli di bawah sebelum breakout.
Nah, kalau ada berarti ada 3 opsi ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa beli waktu dia breakout 2100. Yang kedua, teman-teman bisa beli kalau dia breakout resistance di sini ya di 2270. Yang ketiga, teman-teman ikutin harga mereka 2030. Coba kita lihat dulu nih. Antam foreign akumulasi atau apa? No, terlihat ya hari ini akumulasi si Antam 35 miliar. Nah, 35 miliar ZPAK average-nya segitu. Nah, ya udah kita ikutin aja. Kalau besok dikasih koreksi ke 2030, 2020 ya kita gebuk. Stop loss-nya kalau dia closing di bawah dari low yang ini 2000. Jadi stop loss kalau di bawah 2000, 1980 udah boleh stop loss. Seperti itu sih untuk Antam. Coba kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BP. Astrindo ya. Nih BP nih. Jadi BP kan kita lihat ya dia strong uptrend ya, ketahan di 234 ya Fibonacci dia kan. Turun ke 618 belum rebound ke sini, dia rebound tapi koreksi lagi, nggak bisa nge-breakout, koreksi. Di sini rebound di golden ratio 0,382 rebound. Belum bisa nge-break, ketahan 192, dia koreksi lagi. Nah, sekarang yang menarik dari BP, dia itu berhasil tertahan di EMA 50 garis kuning 176. Nah, BP 177 close-nya. Dan dia belum berhasil nge-break dari harga 179 ini. Ya ketahan nih, 179 ketahan. Ini supportnya, coba gua hapus biar teman-teman bisa lihat aja. Jadi dia tuh waktu mau nge-break ketahan. Ya. Tapi yang menarik adalah hari ini hijau, masih ada perlawanan walaupun agak shooting star sedikit. Stochastic menarik nih, golden cross, MACD udah cukup kelihatan mau akan menguat. Hari ini hijau dengan volume yang menurut gue cukup gede. Kapan entry yang bagus? Entry yang bagus menurut gue tunggu dia breakout dari 183 ya. 183 stop lossnya kalau dia jebol dari sini MA 50 lagi 173 udah boleh stop loss. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, IHSG tuh lagi-lagi belum terlalu jelas ya, nih. Kemungkinan juga masih berpotensi turun lagi, jadi jangan terlalu agresif. Walaupun ini berpotensi, masuknya jangan sampai full porsi kalau menurut gua. Jadi kalau besok si BP berhasil nge-break 183, berarti dia sampai ke 184 ya. Menurut gua BP menarik banget buat kita coba entry. Stop lossnya kalau dia ya jebol lagi dari MA 50. MA 50 nya kan 176, berarti kita setting kalau dia jebol dari 176 jual, berarti 175 ya, 5%. Targetnya sebetulnya tertingginya bisa ke 21% ya. Tapi jangan telan mentah-mentah teman-teman. Kalau emang ternyata di 192 dia udah balik area, jual aja, lumayan kok dapat berapa persen. Oke. Stochastic menarik, MACD kelihatan menarik nih, lama-lama mau ke atas. Oke, nah coba kita lihat ke broksumnya si BP. Tuh, BP kelihatan big akum ya. BP big akum nih. II beli sampai 96,9 miliar di average 178. Oke, nah sekarang 177. Kayaknya dia nggak bakal rela gitu ya, stop loss segede gini gitu ya. Ya besok kalau turun dia pasti akan beli lagi gitu teman-teman. Jadi kalau kita dapat barang di 178 juga ya bagus, atau kita beli di golden ratio-nya di 179 juga bagus. Tapi kalau mau lebih pasti lagi, tunggu dia breakout 184. Emang agak lebih mahal sedikit, tapi menurutku itu akan lebih pasti gitu, akan lebih signifikan lah, berarti ini harga udah dinaikin gitu. Jadi menarik. Coba kita lihat ke foreign flow-nya ya, BP. BP terlihat diakumulasi, udah mulai diakumulasi 5 miliar nih sama foreign. Jadi foreign akum tapi II akumnya 97 miliar, mantap. Menurut teman-teman BP menarik gak sih? Silahkan komen. Lanjut ke saham berikutnya itu Avia. Nih, Chat Avian. Oke, Chat Avian nih. Kenapa Avian menarik? Yang pertama, dia bikin double bottom. Teman-teman perhatiin ya, di sini ada double bottom. Nah, di sini dia mantul. Oke, dia mantul. Koreksi dengan low volume. Terus ngebreak MA 100 dan MA 200 dengan volume yang gede bener.
Menurut gue nih candle bagus banget teman-teman. Lihat ya, dia ngebreak, ini kan ketahan mulu nih MA100. Dia ngebreak MA100 sekaligus ngebreak MA50 dengan volume yang cukup gede bener. Jadi menurut gue menarik untuk si Avian ini. Dari sini teman-teman sebetulnya bisa ngeliat di sini tuh ada namanya pola double bottomnya tuh. Kalau kita ke time frame lebih kecil nih, kita lihat nih ya, 1 jam. Ini tuh ada namanya cup and handle. Ya kan sih, cup and handle juga guys sih, teman-teman bisa lihat lah ya. Itu ya, tak targetnya kalau misalnya kita lihat nih, bisa ke resistance di sini tuh 900 ya. Entry yang bagus, tunggu breakout. Kalau gue free tunggu breakout berapa, 860 atau di MA 200 yang di sini ya, time frame 1 jam. Jadi kalau dia berhasil breakout 855, jadi kita masuknya di 860, menurut gue menarik. 860 ya, targetnya bisa ke sampai sini 910. Target terdekatnya ya, stop lossnya kalau dia jebol di sini 3%-an aja. Nah, karena dia mantul dengan volume gede tuh, volume gede bener nih ya. Kita ke ini lagi, daily time frame. Nah, jadi kalau kita mau entry ya di situ teman-teman, tunggu courting ke 800 ini, courting kita minta courting karena dia kan udah ngebreak MA50 ya. Jadi 860 atau 870 boleh lah minta courting buat target ke sini dulu. Nah, kalau dia berhasil nge-breakout 910, menurut gua akan lebih kencang lagi. Berarti ada cup and handle kedua. Teman-teman lihat lagi nih ya. Oke, ini handle, ini cup ya. Oke, udah kelihatan lah. Kalau dia nge-break ini lebih mantap lagi. Targetnya si Avian bisa sampai 1040. Ini udah tembus nih, harusnya all time high ke 1040. Oke, kelihatannya MA50 sama MA100 nya dia lagi golden cross di area sini. Jadi ini masih kelihatan agak uptrend sedikit. Stochastic menarik, MACD menarik. Kita lihat ke Broxom, si Avian. Oke, akumulasi ya. Asing jualan 54 miliar, tapi YUZP RX ini akumulasi 46 miliar, 24 miliar. Oh bukan, justru netnya malah akumulasi 46 miliar teman-teman. Jadi cuma si AK doang nih yang jualan 54 miliar ya. Total net buy-nya si Foreign justru akumulasi 46 miliar. Menarik nggak? Menarik sih menurut gue. Nah, dia udah breakout ya, tuh kelihatan lah udah breakout nih. Tuh, kalau kita mau entry, ikutin average mereka, best price-nya 865 ya, oke? Jadi besok kita minta courting ke 865 tuh, dari yang udah gue garisin ya. 865, 860 itu bagus banget courtingannya ya. 870 juga masih oke lah untuk Avian. Menurut teman-teman Avian menarik gak nih? Coba silakan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya sudah nonton sampai habis. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.